Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar macam-macam garis. Sebelum masuk pada proses penggambaran, kita mengenal terlebih dahulu macam-macam garis tersebut. Yang pertama, garis gambar. Garis gambar memiliki sifat tebal dan lurus, berfungsi untuk menggaris tampak dan menggaris tepi. Contoh pada gambar ini, garis tepi itu kita menggunakan garis gambar. Dan pada kop bagian dalam kita juga menggunakan garis gambar. Yang kedua, garis tipis lurus. Ia memiliki ketebalan 1/4 dari garis gambar. Fungsinya untuk membuat garis ukuran, garis proyeksi, garis bantu, garis arsir, garis gulir, dan garis sumbu pendek. Nah, perhatikan gambar di dalam ini. Isi dalam kop ini merupakan arsiran, makanya kita menggunakan nanti garis tipis. Kemudian garis strip dengan ketebalan 1/2 dari garis gambar, dengan ketebalan setengah dari garis gambar. Berfungsi untuk menggambar garis batas tidak tampak atau garis batas tepi. Contoh pada gambar ini, sisi di belakang balok ini merupakan sisi yang tidak tampak apabila dilihat. Nah, apabila kita ingin menggambarkannya secara full, maka bagian belakang yang tidak tampak tersebut kita gambar dengan garis putus-putus. Kemudian pada balok yang dua ini, nah, balok yang di depan telah menutupi balok yang di belakang. Nah, apabila kita melihat dari depan balok yang besar, maka balok yang ada di belakang kita gambar menggunakan garis putus-putus. Nah, seperti gambar ini. Nah, balok yang di belakang itu digambar menggunakan garis putus-putus. Ketentuan jarak garis strip-strip adalah panjang garis itu kita umpamakan X, dan dibanding dengan spasinya itu kita umpamakan Y. Perbandingannya sama dengan 4:1. Nah, apabila kita menggunakan gambar 4 mm, maka spasinya itu 1 mm. Kemudian garis strip titik. Ketebalan dari garis strip titik adalah 3/4 dari garis gambar. Fungsinya itu adalah garis sumbu, menyatakan tempat irisan, batas gambar bila sebagian benda dibuang, dan menyatakan apapun yang terletak di muka irisan. Contoh pada gambar kubus ini, kita ingin melihat sisi dalam dari sebuah kubus, maka sebelum itu kita akan membagi dua kubus tersebut. Nah, garis pembagi tersebut kita gambar menggunakan garis strip titik. Nah, sehingga kubus tersebut dapat dilihat bagian sisi dalamnya. Ketentuan jarak garis strip titik adalah panjang garis itu garis X. Kemudian dibanding dengan spasinya menuju titik itu Y. Kemudian spasi lagi dari titik menuju garis gambar itu Y. Nah, perbandingan tersebut sama dengan 6:1. Jadi, apabila panjang garisnya itu 6 mm, maka jarak spasinya adalah 1 mm, 1 mm. Seperti gambar berikut. Garis titik-titik, ketebalannya 1/4 dari garis gambar. Fungsinya itu menyatakan bangunan yang akan dibongkar. Ketentuan jarak garis titik-titik adalah 2 mm. Lanjut kita pada proses menggambar. Pertama, menggambar garis tipis. Nah, ini langkah kerjanya sama dengan menggambar garis pada pertemuan sebelumnya. Kita tentukan terlebih dahulu garis yang menjadi patokan utama ketika kita menggambar. Kemudian kita tempelkan siku-siku kedua di sampingnya dan kita turunkan 3 mm. Lalu mulai kita garis tipis. Trik untuk menggambar garis tipis, kita menggunakan pensil H atau 2H atau pensil yang lebih tipis lagi. Jarak masing-masing garis itu kita buat 3 mm ya. Oke, kita selesaikan gambar hingga garis terisi penuh.
Kemudian langkah menggambar garis putus-putus. Masih sama caranya dengan menggambar garis, tapi kita menggunakan jarak spasi. Yang tadi kita gambar yaitu jaraknya 4 mm garis gambar berbanding 1 mm spasi. Nah, itu kita gambar secara perlahan-lahan. Nah, jarak antar garis tetap 3 mm ya. Nah, lanjutkan penggambaran hingga kotak terisi penuh. Selanjutnya kita menggambar garis strip secara horizontal. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan menggambar garis strip titik. Nah, perbandingan dari garis gambarnya adalah 6 berbanding 1 tadi ya. Jadi 6 mm garisnya, kemudian dijarakkan sebesar 1 mm, kemudian kita gambar titik, kemudian kita jarakkan lagi 1 mm, baru kita garis lagi 6 mm. Begitu selanjutnya hingga ujung garis. Terus kita turunkan kembali ke bawah dengan jarak 3 mm. Kita ulangi lagi kegiatan yang sama hingga kotak terisi penuh. Lanjut garis vertikalnya. Lakukan hal yang sama dengan jarak perbandingan 6 berbanding 1 dan dilakukan hingga kotak terisi penuh kembali. Kemudian yang terakhir menggambar garis titik-titik. Nah, pada gambar ini kita menggambar titik-titik dengan jarak 2 mm. Pastikan garisnya lurus terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama seperti menggambar garis, namun aplikasinya kita menggambar titik-titik ya. Nah, turunkan masing-masing garis titik itu adalah 3 mm. Nah, setelah selesai penggambaran, kita membuat informasi yang ada pada gambar tersebut. Nah, pertama kita turunkan dulu beberapa milimeter. Di sini agar ukurannya sama besar nantinya saya akan turun 3 mm, kemudian turun lagi 3 mm karena ukuran dari tulisan yang akan dibuat adalah 3 mm. Kemudian mulai dibuat informasi yang terdapat pada gambar tersebut. Misal garis tipis lurus, kemudian garis strip, garis strip titik, garis titik. Garis bantu itu Anda buat dengan garis yang tipis ya, dan jangan terlalu ditekan karena nanti akan kita hapus. Nah, di sini kita buat informasi nama tugas kita menggambar garis. Ini tugas yang kedua. Pada pengisian etiket ini Anda bebas boleh menggunakan freehand atau menggunakan sablon huruf.
Kalau Anda menggunakan sablon huruf, tetap dengan garis bantu terlebih dahulu agar tulisan kita lurus dan rapi. Menggambar diutamakan menggunakan huruf balok. Nah, ini contoh menggunakan sablon huruf. Jadi bebas Anda boleh menggunakan freehand atau sablon huruf. Apabila tulisannya dirasa tidak meyakinkan menggunakan freehand, silahkan Anda menggunakan sablon huruf. Ini saya buat nama SMK tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Kemudian buat garis bantu lagi pada kolom nama. Nah, pada kolom ini kita buat di gambar, kemudian buat namanya, misalkan Fulan. Kemudian pada kolom ini adalah kelasnya, misalkan 10 DPIB 2. Kemudian NIS, misalkan 9999. Kemudian diperiksa, dibuat nama gurunya ya. Nah, di sini nama saya Wirandi. Kemudian disetujui, itu dibuat nama ketua jurusan. Nama ketua jurusan di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi jurusan bangunan adalah Bu Sofia. Kemudian tanggal. Nah, tanggal ini yang satu tanggal pengumpulan kepada Bapak Wirandi. Kemudian tanggal yang kedua adalah pengumpulan kepada Ibu Sofia. Selanjutnya dibuat garis bantu lagi. Dibuatkan skalanya. Kita menggunakan skala 1:1 pada gambar ini. Kemudian kertasnya, kertas A3. Kemudian ini merupakan tugas yang kedua. Nah, yang selanjutnya itu dikosongkan saja dulu. Kemudian timpa garis tepi dan garis kolom gambar menggunakan pensil 2B agar menegaskan bahwa misalnya itu adalah garis gambar. Sekian dan terima kasih.